Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Abi dan Umi kembali menemani sahabat semua. Dan insya Allah di video ini kita akan ngobrol santai ya. Kali ini kita tidak akan menyampaikan kisah-kisah nih. Kita ngobrol santai saja ya. Kebetulan kita ada waktu ya. Anak-anak juga sudah pada tidur dan kita belum bisa tidur ya Mi ya. Ya daripada ngobrol gak karuan, kita isi dengan membuat konten yang insya Allah bermanfaat sahabat. Namun sebelumnya seperti biasa kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah, dan juga kita bersolawat kepada baginda Rasulullah agar kita mendapatkan ridho Allah dan juga syafaatul maklak ya di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, kita ngobrol apa nih di kesempatan sore hari ini ya, malam hari mungkin ya. Tapi bisa tidak amalan yang bisa mendapat kebahagiaan gitu di dunia akhirat? Banyak amalan yang bisa membahagiakan. Justru Islam itu justru bukan hanya mengurus hal yang berhubungan dengan akhirat saja. Sangat salah nih kalau misalkan Islam itu hanya ya urusannya akhirat dan melupakan dunia. Salah. Justru Islam itu akan menjamin ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang dipandu oleh Rasulullah ya, dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya sebagai hukum yang kedua itu. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu, yang bisa memberikan kemudahan, kecukupan, dan ketika kita meninggal ya juga mendapatkan ridho Allah, artinya kita bakal dimasukkan ke jannahnya Allah atau surganya Allah. Ya kan cita-cita kita kan seperti itu sebenarnya, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Makanya Rasulullah juga kan memberikan contoh seperti apa yang tercantum di dalam Al-Qur'an, di dalam doa, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu kan artinya kita meminta kebaikan untuk dunia dan juga kebaikan untuk akhirat. Nah, kalau misalkan dicontohkan ada ini amalan ini, dan teman-teman bisa mengikuti sampai akhirnya. Sebenarnya ini amalannya semuanya juga bisa nih. Tidak ada orang yang tidak akan bisa yang melakukan ini, karena sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk dijalankan oleh siapapun ya. Ada tiga golongan orang. Nah, salah satunya misalkan kita ambil saja salah satunya itu bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman memberikan kecukupan dalam urusan rezeki ya. Yang pertama, ketika kita masuk rumah nih, biasakan membaca salam, baik ada orang ataupun tidak ya. Kadang-kadang kan ketika tidak ada orang itu kita tidak mengucapkan salam ya, masuk tidak mengucapkan salam. Padahal ketika kita membiasakan itu teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki. Kayak tidak nyambung ya. Ya kalau misalkan agama itu bukan logika yang berpikir. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh seperti itu, lakukan saja. Karena ketika Allah sudah ridho, ketika Allah sudah suka dengan kita, Allah akan menurunkan rahmat. Ya ketika Allah sudah menurunkan meridhoi kita, mengampuni kita, dengan jalan kita mengikuti setiap apa yang diperintahkannya, ya otomatis Allah akan mencukupi. Ya, walaupun kok nggak nyambung, jangan berpikir ke sana. Kalau dalam urusan ketika diperintahkan laksanakan saja, jangan banyak tanya, karena kadang-kadang otak kita nggak nyampe ke arah sana gitu ya, nggak nyampe, nggak bakalan nyampe kalau disambungkan dengan otak kita yang serba keterbatasan. Sepintar-pintarnya orang, sepintar-pintarnya manusia tidak akan mampu
ya, mengungguli Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita, teman-teman, ketika kita membiasakan diri, dan apa yang disampaikan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud nih. Dan ini sahih hadisnya. Jadi ketika kita membaca salam, masuk membaca salam, baik ada orang ataupun tidak, itu akan mengundang rahmat Allah dan akan membuat rezeki kita semakin mudah, dan keduanya akan diberikan kecukupan. Ya, cukup dalam artian ya bisa, rezeki di sini kan luas nih, bukan berarti uang. Rezeki itu luas, teman-teman, bukan hanya sebatas uang. Kadang-kadang ketika kita bicara masalah rezeki nih, yang terpikir itu uang. Seolah-olah rezeki itu hanya uang, padahal ya dengan kita bisa ngobrol seperti ini juga rezeki, ya. Nah, dengan kita bisa rukun dalam berumah tangga juga ini rezeki, ya. Dan banyak sekali dengan kita mempunyai anak yang soleh itu rezeki. Bahkan misalkan sehat nih, yang sering kita lupakan itu sehat nih. Sehat itu rezeki, bahkan rezeki yang sangat besar. Misalkan Umi mau dikasih uang 1 miliar tapi tidak bisa misalkan memanfaatkan itu karena sakit, ya percuma kan, punya uang 1 miliar tapi kita misalkan hanya diam di kasur karena tidak bisa, karena berpenyakit, ya percuma, buat apa uang itu. Makanya sehat itu sebenarnya lebih berharga dari uang. Nah, ketika uang tidak ada tapi badan sehat, kita bisa mencari uang kalau sehat, ya. Tapi ketika kita tidak sehat, teman-teman, ya, berapapun uang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita, ya akhirnya akan habis juga dipakai berobat. Ya percuma lah. Yang penting sehat, ya, itu. Atau juga kita banyak uang tapi tidak sehat. Misalkan kita tidak boleh makan ini itu. Banyak aturan yang diterapkan dokter misalkan. Ya percuma. Banyak daging tapi kita tidak bisa memakan daging. Banyak ikan tapi kita tidak bisa makan ikan. Ya buat apa? Bahkan jadi siksaan. Nah, yang dimaksud rezeki di sini itu lebih luas. Ya ketika seseorang membutuhkan sehat, maka rezeki yang paling pantas untuk orang itu ya sehat. Misalkan orang ini sakit, rezeki yang paling pantas ya adalah sembuh dari sakitnya. Ya misalkan ketika orang itu bodoh, maka berilmulah, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu yang terbaik rezeki untuk orang itu. Ya. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, ya mungkin uang ya. Makanya kadang-kadang ketika kita berdoa mencari rezeki, kok uang tidak datang? Ya kalau pikirannya cuma uang, padahal mungkin ya. Bahkan ya ketika kita bisa berdoa, bisa bersolawat, bisa beristighfar, itu juga rezeki. Bahkan banyak orang yang tidak punya waktu untuk bersolawat, beristighfar, ya kan? Dengan alasan kesibukan. Sebenarnya itu kerugian. Justru itulah rezeki yang sebenarnya, ya. Jadi rezeki itu banyak luasnya. Nah, ketika kita teman-teman sering mendawamkan masuk rumah, bersolawat, membaca salam, assalamualaikum, baik ada orang ataupun tidak, teman-teman, ya tinggal kita salam saja, walaupun rumah kita itu. Kadang-kadang ya kosong, buat apa salam? Ya, jalankan saja. Terus ada yang keduanya, yang kedua, ini pilih salah satu. Keluar rumah, pergi ke masjid. Coba baca salam, siapapun bisa. Berbeda harus mengadakan modal, tidak setiap orang bisa. Tapi mengucapkan salam, walaupun misalkan, kita nggak bisa ngomong misalkan, karena sesuatu bisa dalam hati kan. Assalamualaikum, mau masuk rumah, bisa semua orang juga. Apa salahnya? Dan itu insya Allah akan mempermudah jalan rezeki kita. Keluar, pergi ke masjid. Seperti gak nyambung apa yang disampaikan dengan urusan rezeki dan kecukupan. Nah, ketika kita membiasakan pergi ke masjid itu berarti mau sholat berjamaah untuk laki-laki ya, atau juga mau ke majlis taklim. Kalau misalkan masjidnya untuk dibiasakan untuk kumpul-kumpul mencari ilmu ya. Karena memang ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, ya Allah juga setiap langkah itu akan apa? Akan langkah yang pertama akan mengangkat derajatnya, langkah yang kedua akan menghapus dosanya terus
semakin jauh masjid, langkah kita ke masjid, maka semakin banyak derajat yang diangkat Allah dan juga dosa yang dihapus ya, atau dimaafkan Allah. Jadi jangan sampai karena jauh ke masjid jadi alasan, justru kesempatan gitu, kesempatan. Nah, ketika kita dihapuskan dosa ya, ketika kita minta apapun, bahkan tidak minta pun akan diberi dan akan dicukupi. Nah, itu yang kedua, Mi, yang akan mempermudah rezeki itu dan akan diberikan kecukupan. Yang pertama apa tadi, Mi? Membaca salam ketika masuk ke rumah. Jadi biasakan dan terapkan ke anak-anak ya. Karena biasa. Ya. Kalau tidak biasa ya main selonong boy, siapapun itu. Mentang-mentang ke rumah sendiri karena tidak dibiasakan. Assalamualaikum ya, masuk betul ya, baik ada orang atau tidak. Bahkan yang tidak biasa itu ada orang yang seperti ini ngaco kan, karena orang itu tidak biasa. Misalkan si suaminya tidak biasa baca salam assalamualaikum, wah istrinya sudah benar-benar waalaikumsalam, pas dibuka suaminya kiratin siapa, merasa nyesel jawab salam karena tidak biasa gitu. Nah, seharusnya dibiasakan ya baca salam seperti itu. Terus yang ketiganya, orang yang berjihad. Jihad itu bukan berarti bukan berarti harus berperang. Banyak bekerja juga jihad. Ya, jihad itu suami kerja itu jihad. Bahkan kalau meninggal ketika bekerja dengan niat yang semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah, melaksanakan perintah Allah untuk mencari kasabnya, mencari kehidupan ya, itu juga jihad. Istri bekerja untuk suaminya di rumah itu juga jihad. Bahkan jangan sampai ya para suami ini bisa menghambat kesuksesan keharmonisan rumah tangga, menganggap bahwa si istri itu tidak bekerja. Istri saya cuma ibu rumah tangga, tidak punya kerja. Ya salah lah. Justru pekerjaan istri itu tidak ada selesainya 24 jam. Abi tuh ngakui di dalam hati itu sebenarnya yang paling sibuk tuh Umi, bukan Abi. Karena pekerjaannya 24 jam. Ya kan? Melayani suami, melayani istri. Abi sendiri mungkin setelah selesai kerja nongkrong di kursi, minum kopi, rokok. Udah selesai. Mentang-mentang habis cari uang misalkan. Ya pada dasarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan suami tidak bisa menghargai istrinya, ya jangan haraplah dalam rumah tangga bisa harmonis. Yang penting kan bisa saling menghargai ya, gitu. Menghargai ini misalkan Abi gitu. Menganggap Umi itu tidak bekerja. Ya, paling menyuruh, kalau menyuruh ya harus ridho lah. Nah, itu tambahan pahala. Kalau nggak ikhlas capek doang nih. Kalau Umi sih disuruh Abi misalkan, ini tahan wae bahasa Sunda. Nah itu mah mubazir lah, ya kerja capek gitu Mi, rugi Mi. Ya kerjanya capek, dongkol lagi, ya nol lah, tenaga terkuras, pahala nggak dapat. Coba kalau ya misalkan, ya mungkin kan Abi juga lihat nyuruh misalkan bikin kopi masa, misalkan lagi nyuci lagi tanggung kan nyuruh nggak ini. Kalau misalkan kelihatan lagi santai gitu kan. Ya, jadi itu ya. Jadi yang ketiganya apa Mi? Berjihad di jalan Allah. Jihad itu banyak macamnya. Orang yang bekerja untuk keluarga itu juga jihad. Orang yang mencari ilmu itu juga jihad. Ya. Bahkan jihad yang paling berat itu adalah menundukkan nafsu kita. Ya, itu ya. Jadi teman-teman kita simpulkan ya, ada 3 cara yang bisa mempermudah jalannya rezeki, dicukupi kebutuhannya, dan ketika meninggal masuk surga ini kan itu. Jadi kuncinya itu ada 3. Yang pertama ketika masuk biasakan membaca salam. Ketika keluar hanya pergi untuk masjid ya. Artinya kita banyak keluar untuk pergi ke masjid ya. Kalau laki-laki untuk berjamaah ya. Itu. Atau ke majelis taklim ya. Semakin sering kita berangkat ke masjid, insya Allah ya minimal kan 5 kali sehari ya kan, untuk laki-laki yang berjamaah. Atau kalau sibuk ya minimal subuh itu nggak ada alasan sebenarnya ya, kecuali orang malas. Makanya subuh itu lebih paling ditekankan. Bagaimana Allah tidak adil Mi,
Yang ditekankan bahkan yang paling banyak pahalanya itu adalah subuh. Kenapa? Subuh kan banyak orang yang ada di rumah juga. Sesibuk apapun subuh itu masih ada di rumah. Tukang nyangkul ya masih ada di rumah. Pegawai kantor nggak ada kantor yang masuknya dari jam 2 pagi kan. Kecuali memang orang yang jaga bagian shiftnya gitu kan. Itu lain masalah. Tapi kan tidak tiap waktu. Makanya subuh itu ditekankan. Dan bahkan kalau misalkan orang itu tahu pahalanya subuh, harus merangkak pun dia harus pergi. Saking besarnya. Cuman karena memang tidak tampak gitu kan. Yang sekarang kan carinya yang tampak-tampak, yang jelas-jelas, yang kelihatan mata. Baru gitu. Ya seperti duha kan, lebih baik meninggalkan duha. Ya, mencari uang yang hanya 10-20 ribu atau 100-200 ribu. Padahal duha itu kalau dijual ya nilainya itu lebih bagus duha. Karena memang umpama dunia dan segala isinya. Kenapa nggak dikasih? Di mana nyimpannya teman-teman? Kalau misalkan pahalanya sebesar dunia dan segala isinya. Makanya ya itu. Karena nggak kelihatan, mendingan nyari yang nggak seberapa gitu. Itu kan banyak orang yang tertipu seperti itu ya. Nah jadi itulah teman-teman, semoga obrolan kali ini ya bisa bermanfaat. Jadi sok biasakan ya, masuk rumah baca salam, keluar untuk pergi ke masjid, dan ketika kita keluar rumah untuk bekerja, niatkanlah untuk berjihad, niatkanlah untuk mencari nafkah karena Allah, karena itu juga termasuk jihad. Orang yang mencari ilmu ke sekolah itu juga jihad. Insya Allah itu akan menjadikan wasilah ya untuk mendapatkan kemudahan, dicukupi rezeki, dicukupi segala kebutuhan, dan juga insya Allah kalau meninggal nanti dimasukkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.